الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار، آمين. بسم الله. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: وشفاعة الأنبياء، dan bermula syafaat para nabi alaihimus salatu wassalamu, haqqun, itu hak, artinya wajib kita imani keberadaannya. Wa syafa'atu nabiyyina, dan syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, al muznibina, para pelaku maksiat, para pendosa mereka, wali ahlil kabairi, dan bagi orang-orang para pelaku dosa-dosa besar, minhum, dari mereka, al-mu'minin al-mustawjibina, yang mengharuskan mereka, lil iqabi, bagi siksaan, haqqun, itu hak, sabitun, sabit, sahih. Sabitun artinya sahih, benar adanya, wajib kita imani. Syafaat itu talabul khair minal ghair lil ghair, mencari atau mohon kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Para nabi memberikan kebaikan bagi orang-orang mukmin dengan syafaat mereka daripada orang-orang mukmin yang berbuat atau para pelaku maksiat, bahwa sebagian mereka diampuni, supaya diampuni oleh Allah bagi dosa-dosa mereka. Jadi para nabi memohon pada Allah bagi orang-orang mukmin. Talabul khair minal ghair lil ghair, definisi syafaat. Yang memberi syafaat ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah di dalam risalahnya ini adalah para nabi, termasuk nabi kita yang bahkan asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar, yaitu fi faslil qada, ketika menjelang ditegakkan pengadilan, dipercepatnya hisab, adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh siapapun. Asy-syafa'atul uzma, menurut sebagian ulama itulah yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud, yang itu hanya dimiliki oleh satu orang, dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu selain para nabi, para malaikat, kemudian orang-orang saleh, para wali Allah, dan beberapa kelompok lainnya yang mereka juga memberi syafaat. Nah, syafaat ini dikhususkan bagi orang-orang mukmin, para pelaku maksiat, para pelaku maksiat yang dasarnya mereka seharusnya mendapatkan siksaan karena perbuatan maksiat mereka, lalu kemudian sebagian mereka diampuni oleh Allah dengan adanya syafaat tersebut. Sebagian lainnya ada yang masuk ke neraka, tetapi dengan syafaat
dari para nabi, para wali tersebut, mereka dikeluarkan dari sebelum selesai waktu yang harus mereka tempuh di dalam neraka tersebut. Artinya dikeluarkan lebih cepat dengan adanya syafaat tersebut. Wa waznul a'mali, dan timbangan, ditimbangnya perbuatan-perbuatan, bil mizani, dengan al mizan, dengan timbangan. Maka di akhirat ada namanya al mizan, alat untuk menimbang amal saleh atau amal-amal manusia, amal yang baik atau yang buruk ditimbang. Jadi memiliki dua neraca. Satu bagian untuk kebaikan, yang bagian satunya lagi untuk timbangan keburukan. Yaumul qiyamah, di hari kiamat, haqqun, itu hak, benar adanya, wajib diimani. Wal qisasu, dan qisas, terjadi qisas, saling membalas, fima bainal khusumi, dalam apa yang diantara permusuhan atau musuh-musuh, yaumul qiyamati, atau persengketaan dan perselisihan, yaumul qiyamati, di hari kiamat. Itu juga hak adanya, wajib diimani. Akan saling mengkisos atau saling membalas, atau antar manusia akan ada perhitungan terkait antar mereka yang saling menyakiti atau yang mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Maka yang dizalimi nanti akan dikisos, dibalas. Bahkan di dalam riwayat hadis sebutkan binatang-binatang juga akan apa? Saling mengkisos. Dalam hadis diriwayatkan, hatta yuqada lisyatil jalha ala syatil qarna. Kambing yang di dunia ini tidak punya tanduk lalu diseruduk, dilukai oleh yang punya tanduk, maka nanti di akhirat yang tidak punya tanduk itu tadi diberi tanduk untuk melukai yang melukainya ketika di dunia. Saling kisos. Maka termasuk binatang-binatang nanti akan dibangkitkan. Allah berfirman, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal wuhushu husyirat, nanti binatang-binatang akan dibangkitkan dan saling mengkisos. Fa in lam yakun lahumul hasanatu, maka apabila tidak ada lahum, bagi mereka para pelaku maksiat itu yang al-khusum dalam perselisihan itu tadi, al-hasanat, kebaikan-kebaikan, tidak punya kebaikan-kebaikan, fatarhus sayyiati, maka menimpakan keburukan-keburukan alaihim, atas mereka, orang-orang yang berlaku zalim. Jaizun, itu perkara jaiz, wa haqqun, dan perkara hak, artinya wajib diimani. Itu kebenaran yang ditetapkan di dalam syara', disebutkan dalam hadis Rasulullah. Dalam hadis diriwayatkan, satu waktu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dinara lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami orang yang tidak punya harta benda. Lalu kata Rasulullah, hakikat orang bangkrut itu adalah yang seseorang datang ke akhirat membawa kebaikan dari ibadahnya, tetapi ketika di dunia dia mengambil harta si fulan, menzalimi si fulan, memukul si fulan. Iya. Saudara-saudara yang sama muslim, oleh dia dirugikan, disakiti. Maka nanti di akhirat mereka yang dizalimi tersebut akan menuntut kepada orang ini, dan mereka akan mengambil kebaikan-kebaikan yang dia punya.
Kalau ternyata ini orang habis kebaikannya sementara yang nuntut masih banyak, maka keburukan mereka timpakan kepada orang ini. Uturihat alaihi summa turiha finnar. Ditimpakan kepada orang ini, kemudian orang ini lemparkanlah ke neraka. Nah, karena itu tarhu as-sayyi'at alaihim jaizun wa haqqun, disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Lanjut, wa haudun nabiyyi, dan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun, itu hak. Dalam salah satu pendapat atau kebanyakan ulama menyebutkan setelah syirat. Haud ini setelah apa? Syirat menuju surga. Mereka yang selamat daripada syirat minum dari haud ini, kemudian mereka setelah itu selamanya tidak haus, kemudian masuk surga, dan mereka di surga nanti makan minum talazzuzan. Talazzuzan itu untuk bersenang-senang, bukan karena lapar, bukan karena haus. Dalam hadis diriwayatkan bahwa seluruh para nabi memiliki haud masing-masing bagi umat-umatnya yang beriman. Sabda Nabi, likulli nabiyyin haudun wa akbarul ahwadi haudu nabiyyikum. Setiap nabi memiliki haud, dan haud terbesar adalah haudnya Rasulullah. Lanjut, wal jannatu, dan surga, wan naru, dan neraka, makhluqatani, diciptakan atau telah diciptakan keduanya, al yauma, hari ini, artinya sudah diciptakan. Bahkan penciptaan surga dan neraka ini jauh sebelum penciptaan manusia sudah diciptakan oleh Allah. Dalam Al-Quran firman Allah, wa'iddat lil muttaqin, tentang surga. Wa'iddat, telah disiapkan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Terkait neraka sebutkan wa'iddat lil kafirin, telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Artinya sudah diciptakan oleh Allah. La tafnayani, tidak punah keduanya abadan, selamanya. Wajib beriman bahwa surga dan neraka, kehidupan akhirat, orang mukmin di surga dengan segala kenikmatan di dalamnya tanpa penghabisan. Neraka dengan segala siksaan di dalamnya terhadap penghuninya daripada orang-orang kafir, kekal tanpa penghabisan. Orang yang mengatakan neraka akan punah, maka dia dihukumi kafir. Di antara orang yang mengatakan neraka akan punah, ya tentu ini adalah pendapat sesat dan keyakinan kufur, adalah Ibnu Taimiyah. Siapa? Ibnu Taimiyah, imamnya orang-orang Wahabi, yang belakangan ini mereka mengaku dirinya Salafi. Karena itu ini keyakinan mereka. Orang Wahabi menyebarkan keyakinan rusak ini, kata mereka neraka akan punah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dalam Al-Quran puluhan ayat menegaskan, menetapkan bahwa surga dan neraka kekal selamanya tanpa penghabisan. Bahkan ada salah seorang tokoh Wahabi menulis buku, judulnya, jadi dari judulnya saja sudah menegaskan kesesatannya. Mengatakan judulnya Al-Qaulul Mukhtar bi Fana'in Nar, pendapat yang benar terpilih, pendapat yang benar, Al-Mukhtar yang terpilih menurutnya, bahwa neraka akan punah. Na'udzubillah. Ada karya salah seorang tokoh Wahabi. Na'udzubillah. Lanjut, wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala yahdi, memberi petunjuk oleh Allah, may yasha, akan orang yasha'u, berkehendak oleh Allah, fadlan minhu, adalah karunia darinya Allah. Jadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah menjadi orang mukmin, itu adalah nikmat terbesar. Fadlan wa karaman, karunia
pemberian nikmat yang terbesar dari Allah baginya. Wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan oleh Allah man yasha, akan orang yasha yang dikehendaki oleh Allah, adlan minhu, karena keadilannya Allah, minhu darinya Allah. Artinya Allah maha adil, maha adil. Allah menjadikan sebagian hambanya mukmin, sebagian dijadikan oleh Allah kafir, dan Allah memasukkan orang kafir ini ke neraka. Allah maha adil, Allah maha berkehendak, dan tidak ada yang memaksanya siapapun, dan segala sesuatu apapun adalah milik Allah. Manusianya milik Allah, nerakanya milik Allah. Allah berkehendak terhadap apa yang dia perbuat tanpa ada siapapun yang mencegahnya, karena semuanya milik Allah, dan Allah maha adil. Kezaliman itu yutasawwar, tergambar hanya dari sesuatu yang bukan miliknya, pada sesuatu yang bukan pada miliknya. Seseorang memperlakukan sesuatu bukan pada tempatnya, yang itu bukan miliknya, itulah zalim. Adapun Allah terhadap alam ini, apapun yang dia lakukan semuanya milik Allah, dan Allah tidak zalim. Maka bersyukurlah orang yang dijadikan orang mukmin, karena dengan demikian dia benar-benar telah mendapatkan karunia besar dari Allah, nikmat besar. Kalau Allah berkehendak menjadikan dia kafir, mudah bagi Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ada yang memintai pertanggungjawaban terhadapnya, terhadap apa yang dia perbuat, tetapi para makhluk inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah fa'alu lima yurid, fa'alul lima yurid, maha berbuat bagi apa yang dia kehendaki. Wa idlaluhu, dan bermula idlaluhu, menetapkan kesesatan oleh Allah terhadap hambanya, sebagian hambanya. Khidlanuhu adalah khidlannya Allah, khidlannya Allah, artinya dijadikan orang tersebut oleh Allah seorang makhzul. Wa tafsirul khidlani, dan tafsir khidlan, apa makna khidlan, yaitu an la yuwaffiqa, bahwa tidak memberi taufik oleh Allah al-abda, akan seorang hamba, ila ma yardahu, kepada sesuatu yardah yang diridhoinya oleh Allah, minhu, darinya Allah. Artinya ini orang yang makhzul itu adalah orang yang tidak dikehendaki oleh Allah baginya terhadap kebaikan yang diridhoi oleh Allah, kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Ini orang apa? Tidak mendapatkan taufik untuk itu. Ini namanya orang apa? Makhzul. Makhzul, dihindarkan atau dijauhkan dari taufik Allah. Wa huwa, dan bermula dia khidlan atau idlal. Adlun minhu, itu keadilan, minhu darinya Allah. Allah tidak zalim, Allah maha adil dengan segala apa yang dia perbuatnya. Wa kadza, dan demikian pula uqubatul makhzuli, siksaan terhadap orang yang makhzul, alal ma'siyati, atas perbuatan maksiatnya, bahwa dia mendapatkan siksaan. Allah berhak melakukan itu, Allah tidak zalim. Allah tidak disifati sedikit pun dengan kezaliman. Siapa orang mengatakan Allah zalim, maka dia dihukumi kafir. Anak kecil, walaupun dia belum balik, tidak mukallaf, Allah berhak untuk memberikan sakit terhadapnya, atau bahkan mematikannya sekalipun. Allah berhak melakukan itu.
memberikan kesusahan kepadanya dengan sakitnya atau dengan perkara-perkara lain, Allah berhak melakukan itu dan Allah tidak zalim. Kadzalahu ayyu'limal atfala wa wasfuhu bizzalim istahala. Allah berhak untuk memberikan sakit terhadap anak-anak kecil dan mustahil Allah disifati dengan kezaliman. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid mengatakan apa? Alam yarau ila mahul atfala wa shibhaha fahadhiril mihala. Ini bait ini bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah atau Qadariyah. Mereka kelompok sesat yang mengatakan Allah punya kewajiban. Kata mereka Allah wajib untuk memberikan yang terbaik bagi hambanya. Jadi kata mereka memasukkan orang mukmin ke surga itu wajib bagi Allah. Nauzubillah. Iya. Kata mereka begitu. Karena dasarnya mereka meyakini bahwa perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah tapi ciptaan manusia sendiri. Maka mereka kemudian mengatakan Allah punya kewajiban. Nauzubillah. Keyakinan rusak. Lanjut. Wala naqulu, dan tidak berkata oleh kita inna syaitana, sesungguhnya syaitan yaslubu, mengambil al-iman, akan iman, min abdihi, dari hambanya Allah al-mu'min, yang mu'min, qaharan, secara paksa, wa jabran, dan secara paksa. Maknanya sama ini. Walakin, akan tetapi, naqulu, berkata oleh kita, al-abdu, seorang hamba, yada'u, meninggalkan oleh al-abd al-imanah, akan iman, akan imannya. Fa idza tarakahu, maka apabila meninggalkan oleh al-abd akan al-iman, fa hina idzin, maka ketika itulah yaslubuhu, mengambil hu akan al-iman, minhu, darinya al-abd, asyaitanu, oleh syaitan. Jadi pada dasarnya orang berbuat maksiat itu adalah dengan apa? Ikhtiarnya, kasabnya, usahanya. Dari Allah adalah pencipta. Allah yang menciptakan iman, Allah yang menciptakan kesalehan, ketaatan, kebaikan, kekufuran. Adapun dari hamba apa? Kasab, usaha. Hamba itu tidak menciptakan. Kemarin sudah kita bahas terkait ini. Lanjut. Wa su'alu munkarin wa nakirin, dan soal munkar dan nakir fil qabri, di kubur, haqqun, itu hak, wajib diimani adanya, sebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Wa i'adatur ruhi, dan dikembalikannya ruh ilal abdi, kepada seorang hamba, artinya kepada jasadnya, raganya, tubuhnya, fi qabrihi, dalam kuburnya, haqqun, itu hak, benar adanya, wajib diimani. Nah, karena itu di dalam kubur ada naimul qabr atau azabul qabr, itu birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasadnya. Mereka yang mendapatkan naimul qabr, maka dia mendapatkan naimul qabr birruhi wal jasad. Sebaliknya mereka yang mendapatkan azabul qabr, maka mendapatkan siksaan di kuburnya birruhi wal jasad, bukan dengan ruhnya saja. Wa dhaghtatul qabri, dan guncangan kubur, maksudnya kesusahan atau siksaan kubur. Haqqun, itu hak, wa azabuhu, dan siksa kubur,
siksanya al-qabr haqqun, itu hak, kainun, ada, nyata, atau bahasa kitanya real. Nah gitu. Lil kuffari, bagi orang-orang kafir, kullihim, seluruh mereka orang-orang kafir akan mendapatkan ini dia azabul qabr. Wali ba'dil muslimin, dan bagi sebagian orang-orang muslim. Yang dimaksud mereka orang-orang muslim ahlul kabair, para pelaku maksiat, para pelaku dosa besar yang mereka mati tanpa taubat dan tidak diampuni oleh Allah pada dosa-dosa mereka, sehingga mereka mendapatkan siksa kubur, tetapi jauh lebih ringan dibanding siksa terhadap orang-orang kafir. Wa kullu ma dzakarahu al-ulama'u, wa kullu ma, dan bermula setiap sesuatu, dzakarahu telah menyebutkannya akan kullu ma al-ulama'u oleh para ulama bil farisiyyati dengan bahasa Persia. Dengan bahasa Persia. Persia di mana? Persia di mana, Bujang? Kalideres. Kalideres. Persia itu sekarang Iran dan sekitarnya. Itu namanya apa? Faris, Persia, Iran. Min sifatillahi, dari sifat-sifat Allah Ta'ala, azzat asma'uhu, yang maha agung nama-namanya, wa ta'alat sifatuhu, dan maha tinggi sifat-sifatnya, maha agung, artinya tidak menyerupai suatu apapun oleh sifat-sifatnya. Fajaizun, maka itu boleh. Artinya penyebutan sifat-sifat Allah dengan bahasa di luar bahasa Arab, seperti dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan bil farisiyah, dengan bahasa Persia, boleh, tidak ada masalah, boleh. Fajaizun al-qawlu bihi, maka boleh berkata-kata atau mengungkapkan dengannya. Dengannya apa? Bahasa Persia tersebut. Ya tentu dengan tetap wajib meyakini bahwa semua sifat-sifat Allah tersebut tidak menyerupai segala apapun daripada sifat-sifat benda atau sifat-sifat manusia. Siwa al-yad. Nah, kata Imam Abu Hanifah, kecuali al-yad bil farisiyati, dengan al-farisiyah. Kata al-yad ini enggak boleh terjemahkan walaupun kepada bahasa Persia. Yad yang disandarkan bagi Allah dalam Al-Quran kemarin sudah kita bahas. Ada yang dalam bentuk mufrad dalam Al-Quran, ada yang bentuk musanna, ada yang bentuk jama'. Dalam bentuk mufrad di antaranya yadullah fawqa aydihim. Para ahli tafsir mengartikan yad di sini ahdullah, karena konteks ayat ini berbicara tentang apa? Bai'at. Ada yang dalam bentuk musanna, di antaranya firman Allah bantahan terhadap orang Yahudi. Allah berfirman bal yadahu mabsutatani. Yadahu dalam konteks ayat ini berbicara bantahan terhadap orang Yahudi, sehingga yadahu mabsutatani yang dimaksud apa? Bahwa Allah maha luas rahmatnya. Ada yang dalam bentuk apa? Jama'. Firman Allah was-samaa'a banaynaha bi'aidin. Ayat ini berbicara konteksnya terkait penciptaan langit. Karena itu bi'aidin ditakwil oleh sahabat Abdullah bin Abbas biquwwah. Bi'aidin ay biquwwah. Ini dikutip dalam kitab-kitab tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari. Nah, kembali lagi, Imam Abu Hanifah mengatakan kata yad yang disandarkan bagi Allah, yang merupakan sifat baginya, itu tidak boleh terjemahkan, termasuk dengan bahasa Persia. Siwa al-yad bil farisiyah, kecuali ini. Lalu kita lebarkan sedikit, bagaimana dengan bahasa Indonesia, terjemahan dari sifat-sifat tersebut?
Nah, ini juga harus diperhatikan dan harus tetap merujuk kepada kaidah-kaidah. Utamanya kita harus belajar kepada para ulama. Jangan sampai kemudian menetapkan sifat-sifat bagi Allah dalam terjemahan bahasa kita, yang itu kemudian menjadi menyempit maknanya, atau dikhawatirkan nanti akan menimbulkan faham tashbih. Jadi harus harus waspada. Misalkan al-asmaul husna itu sudah dibahas dari dahulu oleh para ulama terkait makna-maknanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, semuanya sudah dibahas. Sampai Imam Ghazali menulis kitab Al-Maqsadul Asna bi Syarhi Asma'illahil Husna. Syarah Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali, juga banyak para ulama lainnya. Nah, jadi pemaknaan atau kandungan makna terhadap sifat-sifat tersebut itu harus difahami dengan baik, karena terjemahkan secara literal terhadap sifat-sifat Allah itu riskan. Misalkan makna takbir saja yang beredar terjemahnya sangat ringkas, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, begitu aja. Padahal kandungannya itu untuk mengungkapkan keagungan kepada Allah, untuk mengagungkannya dari segi derajat dan kedudukannya. Karena itu para ulama kemudian mengatakan dalam maknanya takbir ini Allahu Akbar ay annallaha akbaru min kulli syai'in qadra. Allah Maha Agung lebih dari segala apapun pada derajatnya, bukan dari segi bentuk fisik atau ukuran, karena Allah Maha Suci dari perkara-perkara demikian itu. Nah, maka terjemahan Allah Maha Besar itu juga harus perhatikan, jangan sampai salah paham. Nah, maka sebaiknya jangan sembarangan menerjemahkan terhadap sifat-sifat dan sifat-sifat Allah, dan terutama ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu disebut mutasyabih karena dia mengandung makna yang sangat banyak, maka disebut dengan mutasyabihat. Tasyabaha yatasyabahu tasyabuhan, artinya mengandung makna yang sangat banyak. Nah, sekarang kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalkan, atau bahasa tertentu, maknanya sudah menyempit. Maknanya sudah menyempit. Lanjut. Wa yajuzu ayyuqala, dan boleh untuk dikatakan barui khuda bila tashbihin wala kaifiyatin, dengan tanpa tashbih, dengan tanpa menyerupakan Allah, tanpa menyerupakan Allah dengan suatu apapun, wala kaifiyatin, dan tanpa menetapkan sebagai sifat benda. Apa itu barui khuda? Maknanya itu bahasa Persia itu. Liwajhillah, makna harfiahnya liwajhillah, untuk meraih ridha Allah, maknanya. Liwajhillah dalam bahasa Arabnya. Fa'altu kadza liwajhillah, saya melakukan perbuatan ini liwajhillah. Apa arti liwajhillah? Untuk meraih ridha Allah. Lanjut. Walaysa qurbullahi, nah ini bagian penting, di antara bagian yang sangat penting. Walaysa qurbullahi, dan bukanlah al-qurb bagi Allah, wala bu'duhu, dan tidak pula bu'adnya. Makna harfiahnya dekat dan jauh. Qurb makna harfiahnya dekat, bu'ad makna harfiahnya jauh. Kata qurb dan kata al-bu'd yang disandarkan bagi Allah
bukan min tariqi tulil masafati, bukan dari segi panjangnya jarak, wa qisariha dan pendeknya jarak, walakin akan tetapi ada makna al-karamati wal hawan, akan tetapi di atas makna kemuliaan dan penghinaan. Jadi kalau dikatakan misalkan qarib minallah, atau misalkan Allah sendiri di antara namanya, di antara sifatnya dalam sebutkan dalam Al-Qur'an, fa inni qarib, fa inni qarib, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukan artinya Allah dekat dari segi jarak. Qarib di sini yang dimaksud adalah ini ya, qurbul karamah, dekat karamahnya, artinya kemuliaannya atau rahmatnya, qurbur rahmah, bukan dari segi jarak. Nah, sebaliknya penyebutan kata ba'id dalam bahasa Arab yang kadang disandarkan kepada Allah bukan dalam pengertian jarak jauh, bukan, tapi dalam mana al-hawan. Al-hawan itu berarti penghinaan, artinya Allah menghinakannya, artinya menjauhkannya dari pertolongannya, jauhkan dari rahmatnya atau pembelaannya Allah. Allah maha suci dari jarak dan ukuran, maha suci dari tempat dan arah, maha suci dari atas, bawah, depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Allah bukan benda. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Walakinil muti'u, akan tetapi seorang yang taat, orang saleh yang berlaku taat, qaribun minhu, disebut qarib minhu dari Allah, qarib minallah bila kaifin, dengan tanpa sifat benda, bukan makna sifat benda. Maksudnya apa? Qarib sandarkan bagi orang tersebut qarib minallah dalam mana itu tadi, mana apa? Qurbur rahmah, dekatnya dia dengan rahmat Allah, atau dalam mana al-karamah, artinya ini orang dimuliakan oleh Allah. Wal 'asi, dan seorang pelaku maksiat, ba'idun anhu, itu ba'id anhu darinya Allah, bila kaif, dengan tanpa sifat benda. Itu tadi maknanya apa? Al-hawan. Apa artinya al-hawan? Penghinaan. Artinya ini orang dikatakan ba'id minallah, artinya ini orang dihinakan oleh Allah, dijauhkan dari taufiknya. Wal qurbu wal bu'du, dan al-qurb dan al-bu'd wal iqbal. Ini kata al-qurb makna harfiahnya dekat, al-bu'du dan jauh, wal iqbal dan makna menghadap. Yaqa'u, itu terjadi alal munaji, atas orang yang munajat, artinya terjadi bagi hamba. Penyandarannya itu kepada hamba, kepada hamba. Adapun Allah maha suci dari sifat-sifat tersebut. Wa kadzalika, dan demikian pula, jiwaruhu fil jannati, penyebutan istilah jiwar, jiwarullah fil jannah, penduduk surga disebut jiwar, yang mana harfiahnya seakan-akan bertetangga gitu, atau berdekatan dengan Allah, seakan-akan begitu. Nah ini tentu mana ini jangan difahami begitu adanya, tapi yang dimaksud penduduk surga disebutnya jiwarullah, artinya apa? Orang-orang yang mendapatkan karunia rahmat dari Allah. Wal wuqufu baina yadayhi bila kaifin, dan wukuf baina yadayhi. Nah ini juga dalam bahasa Arab sering dipakai ini. Al-wukuf baina yadayillah, bukan artinya di hadapan Allah dalam pengertian berhadap-hadapan. Itu tadi kamu jangan cerita. Bukan artinya berhadap-hadapan, bukan. Dalam bahasa Arab itu biasa dipakai gitu, al-wukuf baina yadayillah. Makna harfiahnya berdiri di hadapan. Ana dalam bahasa Arab nih, kalau dikatakan ana aqifu baina yadaika, aku berdiri di hadapan.
Mana harfiahnya ini. Nah ini dalam bahasa Arab kadang dipakai dengan disandarkan bagi Allah. Tetapi itu apa? Bila kaif, bukan dalam mana sifat benda. Tidak boleh difahami bahwa Allah sebagai sesuatu benda yang ada di hadapan, lalu dia berhadapan-hadapan dengannya. Nauzubillah. Itu keyakinan kufur begitu itu. Nah, jadi makna al-wuquf baina yadayhi bukan dalam makna apa? Sifat benda. Ini yang dimaksud bila kaif. Wal Qur'anu wallahu a'lam bissawab.